Bila dalam olahraga lompat tinggi, rata-rata para atlet dapat melompat setinggi 200 cm, maka dalam olahraga lompat gala, rata-rata para atlet dapat melompat 3 kali lebih tinggi, yaitu di atas 600 cm. Apakah yang membedakannya? Alat bantu, yaitu gala yang di tangan atlet lompat gala. Gala itu memampukan dirinya melewati palang yang menghadang dan yang tidak mampu ia atasi dengan kesanggupannya sendiri. Hal yang sama dengan mengatasi kesulitan yang melampaui kesanggupan kita. Pertolongan dan kuasa Tuhan akan memampukan kita mengatasi kesulitan itu. Itulah kuasa Tuhan yang akan dialami oleh orang yang memuji Tuhan dalam iman kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Di dalam cabang olahraga atletik, terdapat 2 nomor perlombaan yang sekilas nampak sama, walaupun sesungguhnya berbeda. Nomor perlombaan yang pertama adalah lompat tinggi, dan nomor yang kedua adalah lompat gala. Pada dasarnya, kedua nomor perlombaan tersebut adalah mirip. Atlet yang mengikuti perlombaan lompat tinggi maupun lompat gala harus berusaha melompati palang yang ditaruh melintang pada ketinggian tertentu tanpa menjatuhkan palang itu dari penyangganya. Atlet yang berhasil melompat paling tinggi tanpa menjatuhkan palang tersebut, dialah yang menjadi pemenang perlombaan. Lalu apa perbedaan di antara kedua nomor perlombaan tersebut? Ini bedanya. Di dalam nomor perlombaan lompat tinggi, atlet akan berlari dalam lintasan yang melengkung dan ketika sudah berada dekat dengan palang, ia akan menjejakkan salah satu kakinya dengan kuat lalu melompat ke atas dengan membelakangi palang. Dengan demikian, kepalanya yang terlebih dulu melewati palang, kemudian punggungnya dan yang terakhir kakinya. Sudah itu, ia akan mendarat pada matras atau bantalan yang tersedia dengan punggung bagian atas dan bahunya. Sedangkan dalam nomor perlombaan lompat gala, sang atlet akan berlari dengan lintasan yang lurus sambil membawa sebatang gala yang panjangnya antara 4 sampai 5 meter. Ketika sudah berada dekat dengan palang, ia akan memasukkan ujung gala yang di tangannya itu ke dalam sebuah kotak yang terbuat dari metal. Lalu ia melompat dan gala yang melenting di tangannya akan melontarkan dirinya ke atas melewati palang yang melintang. Sudah itu ia akan memutar tubuhnya sehingga kakinya akan terlebih dulu melewati palang, kemudian dadanya dan yang terakhir kepalanya. Selanjutnya ia akan mendarat pada matras atau bantalan yang tersedia dengan punggung serta bahunya. Artinya perbedaan yang paling utama di antara olahraga lompat tinggi dan lompat gala adalah atlet lompat tinggi tidak membawa alat bantu apapun di tangannya. Sedangkan atlet lompat gala membawa sebatang gala. Perbedaan ini mengakibatkan hasil yang mereka capai juga berbeda.
Apabila rata-rata atlet lompat tinggi dapat melompat setinggi 200 cm, maka atlet lompat gala dapat melompat 3 kali lipat lebih tinggi, yaitu di atas 600 cm. Dengan kata lain, gala yang digunakan oleh atlet lompat gala akan memampukan dirinya melewati perintang yang tidak dapat ia atasi dengan kemampuan jasmaniahnya semata-mata. Prinsip inilah yang harus kita pahami dikala kita menghadapi rintangan dalam kehidupan kita. Sebab ada kalanya persoalan yang kita hadapi sedemikian beratnya sehingga berada di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Seberapa keras pun kita berupaya, tetap saja kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Bukankah tidak sedikit orang yang merasa frustrasi dengan hidupnya ketika ia mengalami situasi seperti itu? Entah dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaan atau usahanya, dalam masalah kesehatan, ataupun dalam kaitan masa depannya. Memang merupakan realitas bahwa ada kalanya orang menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuannya untuk mengatasinya. Namun sesungguhnya dalam situasi seperti itu kita tidak perlu berputus asa. Mengapa? Karena sebenarnya kita dapat menghadapi palang yang merintang itu bukan bagaikan seorang atlet lompat tinggi, namun sebagai atlet lompat gala. Dalam hal ini Tuhan telah menyediakan gala bagi kita, yaitu pertolongannya. Pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga setinggi apapun palang melintang yang menghadang, oleh pertolongannya itu kita akan dimampukannya untuk mengatasinya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita dapat mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan yang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak saudara membaca apa yang Tuhan firmankan kepada Yosafat, Raja Yehuda, ketika ia menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan manusiawinya untuk menyelesaikannya. Hal tersebut ditulis dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 22. Kita akan membaca dan menelaah beberapa bagian dari ayat-ayat tersebut, yaitu dengan membaca ayat 1 sampai 4 terlebih dulu. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meunim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Apabila saudara membaca kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, maka di situ saudara akan melihat riwayat hidup dari 19 orang raja dan seorang ratu yang memerintah atas kerajaan Yehuda sepeninggal Raja Salomo dan sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Dari antara ke-20 orang tersebut, terdapat 8 orang raja yang disebut sebagai pribadi yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sedangkan yang 12 orang lainnya disebut sebagai pribadi yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Disebut demikian karena ke-12 orang raja dan ratu ini menyembah ilah-ilah yang palsu dan membawa bangsa Yehuda ke dalam penyembahan berhala. Memang ke-8 raja yang disebut bahwa mereka telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan tadi bukanlah orang yang sempurna. Namun di dalam ketidaksempurnaan tersebut mereka telah membangsa Yehuda untuk menyembah Allah yang sejati, yaitu Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Salah seorang dari ke-8 raja tersebut adalah Raja Yosafat yang kita baca di ayat 1 sampai 4 tadi. Ia hidup 8 abad sebelum Masehi. Di ayat 1 sampai 2 ditulis bahwa suatu ketika orang-orang Moab dan Amon bersama dengan orang-orang Meunim dengan pasukan yang besar datang menyerbu Yehuda. Saat itu tentara gabungan dari ketiga suku ini sudah menyeberangi laut Asin atau yang sekarang bernama Laut Mati.
Mereka telah tiba di En-Gedi yang jaraknya bila ditarik garis lurus hanya sejauh 30 km dari ibu kota Yehuda, yaitu kota Yerusalem. Singkat kata, bahaya yang dihadapi oleh Yosafat dan bangsa Yehuda sudah berada di ambang pintu. Dan kesukaran yang sedang mendatangi mereka itu, seperti yang dikatakan oleh Yosafat di ayat 12, sangatlah besar dan melampaui kemampuan bangsa Yehuda untuk mengatasinya. Tidaklah mengherankan apabila di ayat 3 ditulis bahwa situasi yang mengimpit tersebut membuat Yosafat merasa takut. Memang dalam realitas kehidupan, kondisi seperti yang dihadapi oleh Yosafat dan bangsa Yehuda ini sering terjadi. Realitas, yaitu bahwa orang yang hidup benar di mata Tuhan seperti Yosafat bukan berarti hidup bebas dari kesukaran. Memang kesulitan atau persoalan dalam kehidupan bersifat tidak pandang bulu. Entah seorang orang yang benar atau tidak benar, kesukaran selalu mengancam dan mencari kesempatan untuk menyerang. Sehingga janganlah saudara merasa heran apabila persoalan acap kali datang pada saat yang tidak saudara perkirakan. Bukan itu saja, tidak jarang persoalan itu sedemikian besarnya sehingga melampaui kemampuan saudara untuk mengatasinya sendiri. Itulah yang dihadapi oleh Yosafat pada hari itu. Yosafat sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Sebab bila ia mengerahkan pasukan Yehuda untuk menghadang tentara Moab, Amon, dan Meonim, ia mengetahui bahwa ia akan kalah. Kekuatan pasukannya di bawah jumlah para penyerbu. Sedangkan kalau ia berdiam diri, maka dapat dipastikan 1-2 hari lagi kota Yerusalem akan ditaklukkan oleh lawan. Singkat kata, dia dalam keadaan tersepit dan berada di dalam situasi serba salah. Atau yang dalam pepatah bahasa Indonesia diistilahkan bagaikan makan buah si malakama. Dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Dalam situasi seperti itu, Yosafat melakukan satu keputusan yang sangat tepat, yaitu datang ke alamat yang tepat. Keputusan yang mengubah keadaan dan memampukan dirinya mengatasi kesukaran. Keputusan yang ditulis di ayat 3 sebagai berikut. Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Di situ ditulis bahwa Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dan mengajak seluruh rakyat Yehuda agar dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan berpuasa. Frasa mencari Tuhan ini bukan berarti Tuhan telah hilang atau sedang bersembunyi sehingga harus dicari. Mencari Tuhan artinya antara lain adalah berharap dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Di ayat 4 ditulis bahwa langkah Yosafat itu diikuti oleh seluruh penduduk Yehuda dengan berkumpul dan meminta pertolongan Tuhan. Itulah keputusan dan langkah yang sangat tepat, yaitu mencari Tuhan. Langkah yang diwujudkan oleh Yosafat dengan berdoa kepada Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 5-22, kita dapat menarik pelajaran yang sangat penting. Bahwa ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan, maka yang pertama, arahkanlah pandangan kepada Tuhan. Saya ulangi, ketika saudara menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan saudara untuk mengatasinya, maka yang pertama, arahkanlah pandangan saudara kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya ke arah mana saudara memandang, maka ke sanalah hidup saudara akan tertuju. Saya sering menggambarkan hal ini seperti orang yang sedang mengemudikan mobil. Di depan kemudi mobil tersebut terdapat kaca yang lebar, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai windshield atau penahan angin. Sedangkan di bagian atas di kaca depan terpasang kaca spion. Fungsi kaca depan adalah untuk saudara melihat ke depan. Dan kaca spion untuk saudara melihat ke belakang. Ketika saudara mengemudikan mobil tersebut, ke arah mana saudara memandang? Ke arah depan melalui kaca depan atau ke arah belakang
melalui kaca spion. Memang benar. Sekali-kali saudara harus melihat ke belakang melalui kaca spion. Bahkan dalam cara mengemudi yang benar, khususnya kalau saudara mengemudikan mobil di jalan raya seperti jalan tol yang setiap arahnya memiliki 2 sampai 4 jalur, maka saudara perlu melihat secara sekilas kaca spion kiri, lalu kaca spion yang di tengah, dan kemudian kaca spion kanan. Hal itu adalah untuk mengetahui keadaan di belakang mobil saudara. Namun, saudara hanya melakukannya secara sekilas saja. Sebab utamanya, saudara harus melihat ke depan dan mengarahkan kemudi mobil sesuai dengan apa yang saudara lihat di depan. Kalau saudara terus melihat kaca spion, yaitu mengarahkan pandangan saudara ke belakang dan tidak melihat ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Mobil yang saudara kemudikan akan menabrak pohon atau masuk ke dalam jurang. Lihat ke depan, jangan terus memandang ke belakang. Sesekali saja melihat ke belakang melalui kaca spion secara sekilas. Namun utamanya lihatlah ke depan. Arah pandang yang benar akan menentukan keadaan saudara. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dikala sedang menghadapi kesukaran, termasuk kesukaran yang melampaui kemampuan saudara untuk mengatasinya. Jangan terus memandang keadaan di sekitar saudara ataupun kesukaran. Namun pandanglah Tuhan. Sekali lagi, pandanglah Tuhan. Arahkan hati saudara kepadanya. Itulah yang diutarakan dan dilakukan oleh Yosafat. Seperti yang ia ucapkan dalam doanya yang dicatat di ayat 6 sampai 12. Kita baca ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 12 dan 13. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 12 dan 13. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di depan pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 12, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka?" Maksudnya bangsa-bangsa yang sedang menyerang bangsa Yehuda. "Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ayat 13, "Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka." Perhatikan apa yang dikatakan Yosafat di ayat 12, yaitu kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di saat itu Yosafat menghadapi kesukaran yang besar dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berada di dalam situasi yang serba salah. Dalam keadaan seperti itu, satu hal yang ia kerjakan, yaitu mengarahkan matanya sehingga tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang di ayat 6 disebut sebagai Allah yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa, yang kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangannya, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan dia. Allah yang berdaulat, yang kuasanya tidak terbatas. Allah yang tidak mengenal kemustahilan. Singkat kata, di masa yang sukar, arahkanlah pandangan saudara kepada Tuhan melalui doa. Itulah wujud dari mencari Tuhan yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Itulah langkah dan keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan orang di masa sukar dan dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya di masa sukar baru kita mencari Tuhan, sehingga hanya kalau ada keperluan kita baru ingat kepada Tuhan. Bukan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam masa suka atau sukar,
Arahkanlah pandangan saudara kepada Tuhan dengan sikap bergantung kepadanya. Apakah dengan demikian maka berarti saudara tidak perlu dan tidak boleh memikirkan hal yang lain? Apakah artinya saudara hanya mengisi waktu sepanjang hari dengan terus berdoa dan tidak melakukan hal yang lain? Jelas bukan itu yang saya maksudkan. Namun setidaknya pandanglah Tuhan dengan melakukan ibadah harian secara singkat, yaitu pagi, siang, dan petang hari. Ibadah harian yang dapat saudara lakukan dengan menggunakan buku penuntun ibadah harian yang tersedia dalam bentuk tercetak ataupun secara online dan yang tersedia dalam aplikasi ibadah harian. Dengan demikian, saudara membangun kebiasaan atau habit yang sehat, yaitu hidup dengan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan, berimanlah kepada Tuhan. Saya ulangi, ketika saudara menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan saudara untuk mengatasinya, maka yang kedua, berimanlah kepada Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata beriman di sini? Salah satu makna di beriman kepada Tuhan adalah percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Karena mempercayai Tuhan dengan mempercayai firman-Nya bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Saudara pernah memegang koin atau uang logam? Uang logam memiliki dua sisi. Dan kedua sisi itu menyatu sehingga tidak dapat dipisahkan. Demikian juga antara Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu, mempercayai Tuhan tidak terlepas dari mempercayai apa yang Ia firmankan. Tentang pentingnya mempercayai firman Tuhan tersebut, Soren Kierkegaard, seorang teolog, filsuf yang jenius, penulis dan penyair dari Denmark yang hidup 200 tahun yang lampau, menggambarkannya melalui kisah tentang sebuah pertunjukan yang mementaskan beberapa mata acara. Setiap mata acara selalu lebih hebat daripada yang sebelumnya. Sehingga di setiap akhir mata acara, para penonton yang memenuhi gedung pertunjukan itu bertepuk tangan dengan meriah. Mendadak, seorang aktor yang mengenakan kostum badut tampil ke atas panggung. Orang ini menyampaikan pengumuman bahwa pertunjukan harus dihentikan karena gedung pertunjukan sedang mengalami kebakaran. Oleh karena itu, ia memohon dengan sangat agar para penonton segera meninggalkan gedung pertunjukan secara teratur dan tidak berdesak-desakan. Mendengar perkataan aktor yang mengenakan kostum badut ini, para penonton berpikir bahwa pengumuman tersebut adalah bagian dari acara pertunjukan dan merupakan pengantar puncak mata acara. Oleh karena itu, mereka bertepuk tangan dengan gemuruh. Karena itu, sang aktor sekali lagi meminta agar para penonton meninggalkan gedung pertunjukan. Namun, para penonton justru bertepuk tangan dengan lebih bersemangat karena mereka mengira bahwa sang aktor tadi hanya bergurau. Alhasil, sang aktor tidak mampu meyakinkan para penonton agar mereka segera meninggalkan gedung. Tidak lama kemudian, api membumi hanguskan gedung pertunjukan tersebut bersama para penonton yang ada di dalamnya. Demikianlah dunia ini akan berakhir, kata Kierkegaard. Di tengah-tengah tepuk tangan yang riuh rendah dari orang-orang pandai yang beranggapan bahwa firman Tuhan yang mereka dengar hanyalah suatu lelucon saja. Dengan menulis seperti itu, Kierkegaard sama sekali tidak bermaksud untuk berkata bahwa Tuhan adalah bagaikan seorang badut. Namun yang ia ingin tegaskan adalah pentingnya mempercayai kata-kata yang Tuhan sampaikan. Karena itulah wujud dari iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Itulah yang dikemukakan oleh Yosafat kepada penduduk Yehuda di ayat 20 sebagai berikut. Keesokan paginya, mereka yaitu orang Yehuda maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarkanlah aku, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Berimanlah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh aman. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu
akan berhasil. Dengan berkata seperti demikian, maka Yosafat mengingatkan penduduk Yehuda dan tentunya dirinya sendiri tentang pentingnya percaya kepada Tuhan dan firman yang Tuhan sampaikan melalui para nabinya. Tuhan dan firman-Nya yang dapat diandalkan. Iman kepada Tuhan dan kata-kata yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab yang menjamin kemenangan dan keberhasilan. Sekarang yang ketiga, ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan, bersyukurlah kepada Tuhan. Saya ulangi, ketika saudara menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan saudara untuk mengatasinya, maka yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang saya maksudkan di sini bukan bersyukur karena saudara menghadapi kesukaran, namun bersyukurlah bahwa Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Itulah ucapan syukur yang merupakan ungkapan dari iman. Tindakan seperti itulah yang dilakukan oleh Yosafat dan penduduk Yehuda. Tentang hal itu, di ayat 21 sampai 22 ditulis sebagai berikut. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia yaitu Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata. Sambil berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, perhatikan. Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Sebagaimana ditulis di ayat 21. Formasi pasukan Yehuda ini diawali dengan para penyanyi yang bertugas menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka keluar dari kota Yerusalem guna menghadapi tentara Bani Amon, Moab, dan orang-orang Meonim yang berasal dari pegunungan Seir. Menarik sekali. Bukannya pasukan yang membawa senjata yang berada di barisan depan dan kemudian para penyanyi yang berada di barisan belakang. Tetapi justru para penyanyilah yang menjadi pelopor di barisan depan. Susunan atau formasi seperti ini sangatlah unik. Sebab pada umumnya dalam formasi tentara yang sedang maju berperang, mereka yang berada di paling depan adalah pasukan yang memang benar-benar terlatih untuk bertempur. Kalau di Angkatan Darat Amerika Serikat, mereka adalah Batalion Rangers. Atau di Angkatan Darat Indonesia, mereka adalah pasukan Kostrad. Itu sebabnya pasukan Rangers di Amerika memiliki moto, Rangers lead the way. Yang artinya Rangers membuka jalan. Karena memang itulah fungsi dari Rangers. Yaitu berada di barisan paling depan dalam pertempuran untuk membuka jalan. Tetapi seperti yang ditulis di ayat 21 tadi. Justru para penyanyilah yang membuka jalan. Hal ini menunjukkan pentingnya memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dikala kita sedang menghadapi kesukaran. Memang seperti yang sering saya sampaikan, di saat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka pikiran dan hati kita akan tertuju kepadanya. Terlebih lagi di saat itu kita akan mengucapkan kata-kata yang berisi pujian kepada Tuhan dan yang juga bersifat meneguhkan iman kita. Kata-kata seperti itulah yang diucapkan oleh para penyanyi dalam pasukan Yehuda ini. Di ayat 21 ditulis, mereka berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah kalimat yang meneguhkan iman. Dan yang menolong seluruh rakyat Yehuda untuk memfokuskan pandangan mereka kepada Tuhan. Dan bukan kepada persoalan yang mereka hadapi. Sebagai akibat di ayat 22 ditulis. Bahwa Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Ia membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Perhatikan. Sehingga mereka terpukul kalah. Singkat kata. Di masa yang sukar tetaplah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tindakan ini merupakan langkah iman yang mengundang campur tangan dan pertolongan Tuhan
dalam hidup saudara. Pertolongan dari Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga seperti yang dialami oleh Yosafat dan penduduk Yehuda, persoalan yang sebesar apapun akan teratasi karena Tuhan yang bertindak untuk mengatasinya. Di sepanjang bulan ini, kita telah melihat besarnya kuasa Tuhan dan sikap yang diperlukan dalam diri kita untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam kuasanya yang tidak terbatas tersebut. Sikap-sikap itu antara lain adalah iman kepada Tuhan, berjalan dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati, dan senantiasa bersyukur serta memuji Tuhan. Perlu dicatat bahwa Tuhan dapat bekerja tanpa tergantung pada kita. Karena pada dasarnya Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Sehingga ia tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Oleh sebab itu, dalam bekerja ia mampu bertindak secara bebas tanpa tergantung pada siapapun juga. Namun di saat yang sama, ia juga adalah pribadi yang bersifat relasional. Sehingga ia bersedia menanggapi sikap hati yang tepat dan yang berkenan kepadanya. Ia akan menanggapi iman, ketaatan, kerendahan hati, dan pujian yang penuh pengagungan serta ucapan syukur kepadanya dengan mengulurkan kuasa pertolongannya. Oleh sebab itu, sesungguhnya tidak ada kesukaran yang sebesar apapun yang harus membuat seorang berputus asa. Apapun kesulitan yang menghadang, kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Yang saudara perlukan hanyalah percaya kepadanya, bersikap taat kepada firman-Nya, di dalam kerendahan hati bersandar kepadanya, dan di dalam iman senantiasa bersyukur serta memuji Dia. Tuhan yang akan bertindak menolong saudara. Sekarang dalam iman, ketaatan, kerendahan hati, serta pujian dan ucapan syukur kepadanya, mari kita datang menghadap tahta Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha pengasih dan yang telah menunjukkan kasih-Nya itu dengan rela berkorban sampai mati di kayu salib bagi semua kita manusia yang berdosa. Dia juga adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas sehingga maut telah dikalahkannya dan ia bangkit pada hari yang ketiga setelah hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya kasih-Mu itu tidak terbatas. Dalam kasih yang tiada terbatas itu Engkau rela berkorban bagi kami sampai mati di kayu salib. Bukan karena kami layak, bukan karena kami pantas, bukan karena kami berhak. Tetapi karena kemurahan dan kasih-Mu yang melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Kami percayakan kasih-Mu itu. Dan Engkau adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga maut telah Engkau kalahkan, Engkau bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau menjadikan segala yang ada dari yang tidak ada. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Engkau tetap berkuasa untuk selama-lamanya. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dengan iman, kerendahan hati kami berseru kepada Tuhan. Ulurkan tangan pertolongan-Mu itu. Ulurkan kuasa-Mu tepat pada waktunya. Membuka jalan di saat kami mengalami kesukaran. Menyediakan pertolongan di saat kami terimpit. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Harapan untuk memulihkan, menyembuhkan, membarui. Dan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan bagi rumah tangga kami. Pertolongan bagi usaha, pekerjaan dan keuangan kami. Pertolongan bagi kesehatan kami. Pertolongan bagi masa depan kami. Karena di dalam Tuhan Yesus, apa yang Kau janjikan dan apa yang Kau firmankan itu ya amin, benar adanya. Tak perlu kami ragukan karena Engkau setia dan Engkau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
hatiku nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menerangi hati kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami, karena Engkau Tuhan yang memahami jalan hidup kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami hidup senantiasa di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu, ketaatan kepada firman-Mu, ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tahu pasti bahwa di situ ada jalan keluar daripada-Mu. Kami tahu pasti bahwa di situ ada terang Tuhan yang menyala buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya saat ini ya Tuhan, untuk umat-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat-Mu, memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan pembelaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, pertolongan, kasih, anugerah, dan kuasa-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.